Baik, kembali bersama kami pemirsa. Sebelum kita lanjut ke perbincangan, kami akan ajak Anda untuk melihat video amatir di mana ini kondisi RSUD Cengkareng kemarin di ruang ICU. Ini adalah gambar yang diambil pada malam hari tadi hingga dini hari tadi. Kondisinya Anda dapat saksikan bagaimana tenaga medis kemudian cukup sibuk melakukan pergerakan untuk dapat merawat pasien. Nah, ini juga gambar di setiap ruangan ICU. Kalau kita lihat, memang kondisi di setiap tempat tidurnya terisi pasien. Terisi pasien, dan kita juga memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan yang bekerja pagi, siang, sore, malam. Dan Anda bisa melihat sendiri masyarakat bagaimana kondisi di salah satu rumah sakit yang dikabarkan ini sudah full setiap hari. Bahkan untuk ICU pun sudah ditambahkan menjadi 123 ruangan ICU dan penuh yang juga. sampai dengan pagi hari ini pun masih penuh. Iya, dan bahkan perlu diketahui juga bahwa para tenaga medis ini, nanti kita tanyakan konfirmasinya ke Dokter Beni, bahwa tenaga medis ini bahkan tidak hanya bekerja satu shift, ada bahkan yang kemudian harus double shift karena cukup banyaknya pasien dan memang jumlah SDM tenaga medisnya juga kurang. Saya sambung dulu pertanyaan saya tadi ke Mas Hermawan. Mas Hermawan, kalau untuk butuh perawatan lagi bagi tenaga medis, pembelajaran lagi soal penanganan ICU untuk kemudian ada ICU darurat, itu kan butuh waktu ya. Yang saat ini bisa dilakukan apa? Contohnya seperti misalnya ICU darurat di Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng tadi, apakah itu bisa menjadi contoh? Ya, memang bisa saja, artinya ada semacam ICU darurat ya yang dimajukan dan ditingkatkan. Tetapi ini menariknya RSUD Cengkareng ini kan memang institusi pemerintah daerah ya, DKI Jakarta, yang lebih siap dari SDM itu bisa dimobilisasi dengan cepat, peralatannya pun relatif tersedia. Tapi kami menemukan di banyak fasilitas rujukan COVID lain, terutama yang rumah sakit swasta, ini hampir tidak mungkin. Karena layanan ICU itu layanan yang sudah definitif ya. Jadi beda dengan ruang perawatan biasa, di mana peralatan dan kebutuhannya secara medis sangat khusus, termasuk tenagaannya. Jadi memang di dalam skenario penanganan wabah itu, mitigasi risiko itu harus jauh hari. Nah, seperti saat ini kita mendapatkan ledakan kasus, ini kan sebenarnya kita sudah bahas di TV One udah berbulan lalu. Nah, di saat itulah kita harus mempersiapkan, mengantisipasi. Dari hulu dan hilirnya memang, ini kan masih akan terus terjadi. Nah, ini kan situasi yang tidak selesai tiba-tiba, maka tetap harus ada perencanaan dari sekarang, bukan lagi sekedar perencanaan saya pikir, tetapi aksi yang cepat, tetapi juga tepat untuk mengantisipasi membludaknya kasus dalam waktu-waktu ke depan yang masih akan terus naik, saya rasa, karena situasi di lapangan kita memang cukup memprihatinkan, Mbak ya. Saya mau ke Dokter Beni. Dokter Beni, tadi dikatakan sudah ditambahkan begitu ya ICU darurat. Sebenarnya untuk tenaga medis, fasilitas kesehatan yang harus dipersiapkan untuk ICU darurat itu seperti apa sih, Dok? Jadi yang terberat itu adalah ketersediaan alat dan tenaga medis. Tadi kan Dokter Hermawan sudah menjelaskan. Jadi satu pasien di ICU beda jumlah pelayanannya karena dia butuh satu ICU itu paling sedikit. Kayak sekarang kita bikin 2 bed ICU, 1 perawat. Bayangkan itu, kita kan ada satu bangsal itu kan ada 58 ICU sama 55 ICU. Itu perawatnya tuh yang satu kali shift kerja itu ada 28 orang. Itu ada yang perawat untuk cuci darah berbeda, ada lagi perawat yang di ICU yang untuk khusus untuk cuci darah pasien-pasien, selain ICU yang untuk pasien yang sudah kritis itu. Jadi saya paling sulit itu menyiapkan tenaganya. Jadi akhirnya ya sudah, kita paksakan satu perawat senior melatih 3 adiknya biar cepat gitu. Dokter Beni, ICU ini intensive care unit memang merupakan ruangan mutlak untuk merawat pasien COVID-19 dengan kondisi sedang hingga berat. Kalau kita lihat bukan sedang hingga berat, hanya berat ke berat sekali. Berat ke berat sekali. Dan kritis ya. Kalau kita lihat di layar, Dokter Beni, ini ada informasi status pasien COVID-19 di RSUD Cengkareng. Di situ tertulis bahkan ada informasi mengenai meninggal kurang dari 48 jam, angkanya bahkan lebih dari 500. Mohon penjelasan mengenai hal ini, Dokter Beni. Iya, jadi gini, datang udah kritis kan kita pusat rujukan. Datang 3 jam meninggal, datang 24 jam meninggal. Pokoknya di bawah 48 jam kita hitung. Jadi sampai tadi pagi yang meninggal ada 1.169. Tadi malam masih 1.166, berarti dari malam ke pagi 6 jam tambah ini ada 3 yang meninggal. Saya bisa lihat real time tiap hari dari
karena di aplikasi. Jadi kita dokter komunikasinya udah enak. Saya bisa kontrol ICU dari rumah aja. Bisa kontrol semua. Setiap saat saya tahu kondisi setiap pasien. Kalau Minim sekali ada data yang dipulangkan itu maksudnya apa? Apakah memang sudah sembuh atau Ya, memang udah tidak sembuh. diterima? Oke. Ya sudah, yang dipulangkan artinya sudah sembuh. Yang sembuh ada 5.000 lebih, yang kita rawat sudah 7.700 lebih. Jadi selama kita merawat ini, saya hitung angka meninggalnya 15%. Tinggi karena pusat rujukan. Harusnya kan angka kematian COVID di bawah 2%. Jakarta kan di bawah 1,7. Tapi karena kita pusat rujukan yang datang pasien yang tadi itu udah jelek, datang nggak sampai 24 jam, nggak sampai 48 jam udah meninggal. Nah itu aja 500 lebih. Artinya Kalau RSUD yang Cengkareng datang itu dari mana ya, kritis, Dok? Apa namanya? Pasiennya? Pasiennya kebanyakan. Rujukan. Ya tentu dari Jakarta Barat terbanyak dan dari Tangerang. Terbanyak Jakarta Barat dan Tangerang. Tapi kita terima rujukan juga dari Bekasi. Tiap hari ada dari Bekasi, dari Jakarta Selatan. Karena sekarang kan tol, akses tolnya cepat. Jadi banyak rujukan dari berbagai wilayah. Bogor juga pernah ada. Dokter Beni, banyak kemudian yang menyatakan bahwa kalau misalnya tahun lalu misalnya pasien COVID-19 yang meninggal kan biasanya didominasi oleh mereka yang memang memiliki komorbid. Tapi kemudian dengan masuknya varian Delta dan juga beberapa varian baru ini, bahkan kemudian informasinya mereka yang kemudian meninggal dunia bahkan dengan usia yang masih cukup produktif dan tanpa komorbid. Apakah hal ini yang juga sempat pasien-pasien yang ditangani juga di Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, apakah hal ini dibenarkan, dokter? Ini itu yang terjadi sama saya 3 hari lalu. Saya kan on call. Saya on call tiap 3 hari. 3 hari lalu saya kaget. Jam 6 pagi biasa dokter UGD laporkan. Atau malam-malam lewat WA saya kaget. Dok yang meninggal ini. Saya dilaporin. Diagnosa meninggalnya kan harus saya yang putuskan. Toh. Meninggalnya karena apa. Saya kaget. 23 tahun, 34 sama 35. Saya langsung sedih banget. Saya bilang, wah berarti varian ini ngeri ya. Anak-anak orang umur segitu aja meninggal. Itu terus terang itu, jadi saya kaget kok. Data ini yang Anda sampaikan benar, real. Jadi ini kita harus lebih serius ya. Jadi yang tanggal 3 sampai 20 ketat seluruh Jawa Bali, saya harapkan ini bisa turun, ICU bisa kurang 50% lah. Biar kita juga bisa lebih turun terus. Kalau bisa Agustus sudah makin di bawah 20%. Dokter, boleh beri gambaran kepada kita sebenarnya penanganan COVID-19 untuk pasien-pasiennya sendiri kalau kritis sudah di ICU. Setelah gejalanya membaik atau pasien membaik akan dibawa kemana? Dalam arti berapa jenis ruangan yang dipersiapkan rumah sakit? Jadi kita dari ICU kalau membaik, kita akan turunkan ke ruang biasa, stabil baru boleh pulang. Oke. Bahkan ada yang begini, kita sekarang ada 2 lantai, pasien itu setelah negatif, COVID-nya negatif tapi sakitnya jantungnya masih parah, gangguan livernya masih parah, gangguan darahnya masih parah, kita pindah ke pasien non-ICU, non-COVID, tetapi di ICU yang non-COVID kita juga punya, tapi ini di gedung yang satunya, jadi kan kita ada sekitar jumlahnya ada 600 bed, yang 200 ini sisa untuk yang perbaikan COVID negatif tapi nggak bisa pulang. Itu kita punya ruang transitnya, kita punya ruang perawatan ICU non COVID sama ruang perawatan non COVID isolasi, cuci darah lengkap kita. Jadi 600 bed semuanya. 600 bed. Mas Hermawan, tentunya kan setiap tenaga medis kemudian ingin merawat, menangani semua pasien yang datang dengan cukup baik begitu ya. Tapi kan kondisinya saat ini jauh berbeda karena ketersediaan ruang yang memang sangat minim begitu. Catatan-catatan dari sejumlah rumah sakit saat ini seperti apa sih Mas, butuh masukan untuk pemerintah? Baik, kita mulai dari apa yang disampaikan Dr. Beni ya. Ketika pelayanan intensif care kurang dari 48 jam, kemudian ada kematian hingga 500 orang, ini bukan hal yang sederhana. Indikator kematian kurang dari 48 jam itu disebut net death rate. Jadi rata-rata kematian yang bisa ditoleransi bagian dari mengukur kualitas pelayanan di rumah sakit. Itu indikator net death rate namanya. Belum kalau kita hitung total kematian atau gross death rate yang selama perawatan itu untuk pasien intensif tuh. Berarti tandanya apa? Dengan kategori yang masuk ke ICU untuk pasien berat dan berat sekali, maka di masyarakat itu, di luar sana,
terjadi kasus yang berkali-kali lipat pemberatan ya atau severity cases yang terjadi akibat COVID-19 ini. Ini kita bicara yang pasien berat dan berat sekali. Bagaimana yang bergejala sedang, bergejala ringan atau bahkan tanpa gejala, itu jauh lebih besar lagi seperti bongkahan gunung es gitu ya, di bawah permukaan itu tidak kelihatan tuh lebih besar. Jadi memang suasana kita ini luar biasa beresiko. Nah, maka ini yang kita butuhkan dengan adanya extraordinary policy making gitu ya di dalam penanganan COVID, memutus mata rantai COVID. Kita apresiasi dengan PPKM darurat yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, tetapi kita di sinilah tantangan harus mengawal dengan cepat, tajam. Bahkan kalau dibutuhkan lockdown ya harus lockdown karena ini penyelamatan jiwa dan nyawa. Tiap hari orang berguguran karena adanya stagnasi ya, bottleneck di perawatan di rumah sakit. Dan nggak bisa kita main-main lagi dengan hal ini, maka itu kita tidak bisa juga untuk menyerah, kita masih punya waktu dan terus meningkatkan kapasitas, baik dari segi fasilitasnya maupun SDM itu sendiri. Nah, kompetensi nakes itu sebenarnya harus ada task shifting namanya. Jadi tidak bisa lagi di saat seperti ini untuk melihat mana SDR-nya, mana SIP-nya begitu. Tapi betul-betul harus dilakukan pergeseran kompetensi yang tadinya misalnya sertifikasi ICU itu untuk perawat itu ada 3 level tuh Mbak. Ada ICU level primer, ada ICU level sekunder, ada ICU level tersier. Setiap level ini punya sertifikasi kompetensi untuk tenaganya. Nah, saat ini harus dianggap dalam kondisi darurat yang betul-betul harus dilakukan instalisasi kompetensi dengan cepat, tidak terlalu kita pentingkan SIP-nya, tetapi memang kompetensi dasar untuk ICU intensive care ini terpenuhi. Dan ini harus masif, kerjasama pemerintah dengan organisasi profesi-profesi, dan ini harus segera dan cepat dilakukan. Karena untuk relaksasi sementara, sembari menunggu dampak dari PPKM darurat, atau suatu waktu kebijakan lockdown bisa diterapkan, ini sangat membantu relaksasi dan efektivitas di lapangan untuk penyelamatan nyawa. Baik, iya. Harapannya tenaga kesehatan ini masih tetap strong begitu ya, menghadapi atau merawat pasien-pasien yang positif COVID-19. Iya, kita cukup apresiasi bagaimana kemudian tenaga medis bekerja cukup keras, bahkan ada double shift tadi Dr. Benny sampaikan. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kinerjanya selama ini untuk merawat pasien COVID-19. Terima kasih banyak Dr. Benny dan juga Mas Hermawan atas waktunya pagi hari ini, sudah mau pagi-pagi di Kontak TV One untuk menyampaikan semua data tadi. Terima kasih, salam sehat untuk Dr. Benny dan juga Mas Hermawan. Ya, terima kasih. Pagi, sehat selalu. Amin. Selamat pagi. Dan kita juga tidak hanya membahas mengenai hilirnya, bagaimana para tenaga medis, fasilitas kesehatan ini menampung pasien positif COVID-19. Tetapi kita harus juga bahas hulunya, yang dimana pemerintah pada hari ini sudah menerapkan PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali dari 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021. Kita akan update ya, nanti langsung dari Jawa Timur dan juga Yogyakarta bagaimana persiapan atau penerapan PPKM darurat di hari pertama. Kita akan sambung lagi setelah jeda berikut ini.